Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fun for Fun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini. Oke guys, pada konten kali ini saya akan men-spoiler anime Tokyo Revenger untuk episode ke-9 yang akan tayang di minggu depan. Pada episode ke-8 kemarin, kita sudah mengetahui bahwa Kiyomasa berencana untuk membunuh Draken. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa ada anggota Touman dari kubunya Maiki yang merencanakan sesuatu untuk menyerang Draken. Siapakah orang tersebut? Dan apakah Draken akan mati? Kita akan mengetahui semua itu di episode kali ini. Selamat menyaksikan. Ketika hendak menghentikan Kiyomasa, Takemichi dipanggil oleh seseorang, dan itu adalah Mitsuya, kapten dari skuad 5. Mitsuya bertanya di mana Draken. Lalu Takemichi menceritakan semuanya bahwa Draken akan diserang. Namun Mitsuya mengatakan bahwa dirinya sudah tahu dan mengatakan Peian adalah orang yang bekerja sama dengan Mobius untuk membunuh Draken. Mitsuya mulai menceritakan alasan dari Peian. Karena sebelumnya, Maiki mencoba menggunakan uang untuk membebaskan Pachin saat ditahan. Namun Draken menentangnya, dan Peian beranggapan Pachin dibuang. Peian lalu melakukan pertemuan dengan anggota Mobius yang masih tersisa dan bekerja sama untuk membunuh Draken. Mitsuya berkata bahwa Kapten Touman tidak bisa menghentikan mereka dan berharap besar kepada Takemichi. Karena keadaan Touman sebelumnya akan menjadi sangat buruk jika Takemichi tidak menghentikan pertengkaran Maiki dan Draken pada saat itu. Mitsuya pun berterima kasih kepada Takemichi. Lalu mereka melihat motor dari Peian yang sudah terparkir. Mitsuya berkata dirinya sudah mengira semua setuju. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan ditahannya Pachin, dan Peian adalah orang yang tidak senang dengan hal itu. Di sisi lain, Draken dan Emma yang sedang berjalan dihentikan oleh Peian. Draken menyadari ini akan terjadi, lalu meminta Emma untuk pergi. Draken yang sudah siap bertarung dengan Peian, tiba-tiba dari belakang ia diserang oleh anggota Mobius. Ternyata Peian tidak sendiri. Ia bersama dengan beberapa anggota Mobius untuk membunuh Draken. Takemichi dan Mitsuya lalu sampai di tempat Draken. Dia melihat beberapa anggota Mobius yang sudah terkapar tidak sadarkan diri. Padahal Draken sudah dalam keadaan penuh darah di kepalanya, akibat dipukul dari belakang. Tapi ia masih bisa melawan mereka sendirian. Beberapa anggota Mobius yang tersisa pun ketakutan melihat Draken, yang masih bisa menghajar dengan mudahnya. Peian yang melihat kedatangan Mitsuya langsung menyuruhnya untuk tetap diam. Jika tidak, dia akan membunuhnya juga. Namun Mitsuya sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Lalu setelah Draken mengalahkan 20 anggota Mobius, dirinya merasa lelah dan menyerahkan sisanya kepada Mitsuya. Mitsuya dengan tersenyum mengiyakan Draken dan siap untuk bertarung. Peian yang menyuruh anggota Mobius mengepung mereka. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara knalpot motor sedang menuju mereka. Dan ternyata itu adalah suara dari motornya Maiki. Peian dan anggota Mobius kaget dengan kedatangan ketua Touman. Maiki berkata dirinya sudah paham dengan situasi yang terjadi. Ia ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke tempat lain agar mereka bisa menyerang Draken. Maiki yang sudah tahu niat dari Peian bertanya, "Siapa yang merencanakan ini?" Takemichi yang mendengar itu teringat kembali dengan perkataan Osanai di masa depan. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul sambil dipayungi anggota Mobius. Maiki yang pertama melihatnya bertanya siapa dirinya. Dan ternyata dia adalah ketua sementara dari Mobius untuk menggantikan Osanai. Ia bernama Hanma. Maiki bertanya apakah dirinya pria menjijikan yang mengatur semua di balik bayangan. Hanma yang hendak berbicara pun langsung ditendang Maiki. Namun Hanma dapat menghentikan tendangan dari Maiki menggunakan tangannya, meskipun mendapat memar. Draken, Mitsuya, dan Takemichi kaget
karena baru pertama kali melihat orang yang bisa menghentikan tendangan Mikey. Hanma berkata bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan Tauman, sekaligus membunuh Mikey dengan tangannya sendiri. Hanma membawa 100 orang pasukan Mobius. Takemichi yang melihat Hanma berpikir, ternyata ia adalah dalang yang membuat rencana untuk menghancurkan Tauman. Hanma mulai menyuruh semua anggotanya untuk mengepung Mikey dan Draken, serta membantai pasukan Tauman. Takemichi terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi, karena di masa depan ia tidak pernah mendengar semua ini dari Naoto. Dan berpikir apakah dirinya yang mengubah masa lalu, hingga sejarah telah bergerak keluar jalur. Tiba-tiba sekelompok orang Tauman datang ke tempat itu. Dan itu adalah skuad 5, Moto Yasuhiro, Kapten skuad 4, Kawata Nahoyo, dan Kapten skuad 1, Baji Keisuke. Mereka datang dengan membawa pasukan mereka masing-masing dan tidak sabar untuk memulai pertarungan. Karena kedatangan ketiga kapten tersebut, Payan merasa takut. Kemudian Mikey dan Draken pun semakin semangat memulai pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. Mikey, Draken, dan kapten skuad yang lain terlihat sangat menikmati pertarungan. Takemichi di tengah pertarungan sangat khawatir dengan keadaan Draken. Karena ini adalah 3 Agustus, tepat Draken akan meninggal. Takemichi khawatir jika masa depan tak berubah sehingga Hina dan teman-temannya akan tetap mati. Takemichi pun memutuskan untuk terus mencari Kiyomasa di dalam pertarungan dan menghentikan niatnya yang akan membunuh Draken. Di sisi lain, Mikey yang melihat Payan langsung memanggilnya sambil terus menghajar anggota Mobius. Mikey bertanya kepada Payan, kenapa dirinya ingin menyerang Draken dan memastikan apakah Payan tahu bahwa dia dan Draken sudah baikan. Mikey mengatakan bahwa ia tidak terima karena Payan memutuskannya tanpa meminta pendapat orang lain dan malah melakukan hal kotor dengan meminta bantuan kepada Mobius. Payan menjawab semua yang dirasakannya sehingga harus berkhianat pada Tauman. Dia pun menghajar wajah Mikey sambil berkata bahwa Pachin adalah segalanya baginya. Dan jika Tauman mengabaikan Pachin, maka ia akan menjadi musuh Tauman. Payan terus bertanya kepada Mikey, kenapa dirinya tidak melawan balik. Lalu Mikey mendekati wajah Payan dan menyuruhnya Payan untuk melihat dirinya. Mikey bertanya apakah dirinya sedang tertawa. Apakah dirinya terlihat seperti orang yang berpikir Pachin ditahan adalah lelucon baginya? Lalu Mikey menyuruh Payan memukul dia sepuasnya dan tidak akan melawan, karena dirinya tidak akan melawan temannya. Dan meminta Payan untuk kembali kepada Tauman. Di sisi lain, Takemichi masih berusaha mencari Kiyomasa, dan akhirnya bisa menemukannya dengan membawa belati tepat di dekatnya. Takemichi kaget, karena melihat belati yang dipegang Kiyomasa sudah dipenuhi dengan darah seseorang. Kemudian mengamati tempat tersebut dan melihat Draken sudah terkapar di bawah dengan darah yang sangat banyak. Takemichi menghampirinya dan berteriak. Mikey yang mendengar teriakan Takemichi langsung menoleh ke arahnya. Di sini Draken benar-benar tertusuk oleh Kiyomasa. Dan apakah Draken akan mati seperti di masa depan? Ataukah Takemichi bisa menghentikan kematian Draken? Kita lihat kelanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis.